Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caesar Ramadan. Saya dari kelas 11 sampai L1. Di sini saya akan menjelaskan tentang kromatografi bab 3. Bahan pengecualian ukuran. Prinsip pemisahan. Kromatografi eksklusi ukuran didasarkan pada pemisahan makromolekul pada partikel berpori dengan ukuran pori yang ditentukan dengan fase gerak, berair, dan analit protein. Istilah filtrasi gel telah menjadi nama umum untuk SEC. Analit terlalu besar untuk menembus pori-pori, diangkut dengan fase gerak antara partikel dan dielusi pada volume rentesi FO. Beberapa bahan dibuat untuk fase gerak organik dan beberapa lainnya dibuat untuk fase berair, tergantung pada kelarutan analit. Dengan fase gerak berair akan selalu ada potensi beberapa hidro, interaksi fobia atau ionik. Garam dan pelarut organik dalam fase gerak dapat mengurangi interaksi tersebut. Dalam aplikasi biologis, kromatografi eksklusi ukuran sering digunakan untuk memisahkan makromolekul dari molekul kecil dan untuk memperoleh perkiraan massa molekul. Dalam industri polimer, pengecualian ukuran adalah metode pemisahan yang paling umum. Industri menggunakan SEC terutama untuk karakterisasi distribusi massa. Deteksi spektrometri massa. Seperti disebutkan sebelumnya, spektrometer massa digabungkan dengan HPLC. Kombinasi ini biasanya disingkat LC-MS menjadi semakin umum karena ketahanannya yang meningkat dan meningkatkan otomatisasi dan kinerja, serta penurunan biaya instrumen yang paling sederhana. Biasanya sebagian besar senyawa ditentukan dengan spektrometri massa asalkan dapat reionisasi dan dipindahkan ke fase gas. Representasi skema umum dari LC-MS. Ada banyak metode ionisasi yang memungkinkan membentuk ion untuk melakukan spektrometri massa. Namun dalam bab ini kami hanya akan fokus pada yang paling umum di LC-MS. Tentang dalam menggabungkan HPLC dengan spektrometri massa adalah bahwa kromatografi berpotensi dengan cairan dan di bawah tekanan tinggi, sedangkan detektor beroperasi di bawah vakum tinggi. Perangkat antara kromatografi dan spektrometer massa disebut antarmuka. Di sini ionisasi dan transisi dari fase cair ke gas. Pengembangan antarmuka komersial pertama yang terjadi dimulai sejak tahun 1970-an. Sejak itu banyak antarmuka telah diperkenalkan. Tabel 3.6 menunjukkan daftar antarmuka saat ini dan akronimnya. Kinerja Inman, spektrometri mobilitas. Dalam medan listrik, ion fase gas bergerak dengan kecepatan berbeda, tergantung pada ukuran dan strukturnya. Dalam instrumen komersial, prinsip mobilitas ion telah dimasukkan dalam spektrometer massa QTOF untuk memperoleh spektrometer beresolusi tinggi, spektrometer hingga resolusi 40.000 orang. Sejauh ini tidak ada mobilitas ion yang berdiri sendiri. Detektor tersedia secara komersial. Detektor nitrogen chemiluminescent. Ini adalah detektor khusus elemen untuk analit yang mengandung nitrogen kolom fluen dinebulisasi dan dipriolisis pada suhu 1005 C. Dengan adanya oksigen, senyawa yang mengandung N dikodekan menjadi kode nitrat dan kemudian diubah menjadi nitrogen dioksida dalam keadaan tereksitasi. Setelah bereaksi dengan ozon, NO tereksitasi yang tidak stabil kembali ke dalam dasar dengan pelepasan foton yang terdeteksi oleh fotometer. Pelarut yang mengandung N seperti asetonitril tidak dapat digunakan. Deteksi kiralitas. Deteksi berdasarkan perbedaan kiralitas menggunakan polarimetri atau sirkular dikroisme. Campuran rasemat yang telah dipisahkan dalam kolom kiral kemudian akan dilihat sebagai dua puncak berlawanan dalam tanda tetapi sama besarnya. Sensitivitas dari detektor kiral tidak terlalu tinggi, 1-10 Ng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.